Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Aaron Haid dari Maluku Utara yang tinggal beberapa bulan lagi ada di Rengas Dengklok ini. Ya, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa apa? Jadi saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pada pagi hari ini adalah orang-orang yang luar biasa, saya mau tanya, luar biasa apanya? Kalau ada yang bisa menjawab, langsung dapat apa? Dapat kado dari saya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Tidak main-main, ini benaran. Oke. Jadi pada saat saya bertanya, Bapak Ibu, pada pagi hari ini, Bapak Ibu dengan antusias menjawab apa? Luar biasa. Sekali lagi, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya? Apa yang luar biasa? Tuhan Yesus Kristus baik. Berarti Kristus yang luar biasa, bukan Bapak Ibu. Iya. Lalu Bapak Ibu luar biasa apanya? Oke, jadi saya percaya Tuhan yang adalah Sang Pencipta menciptakan kita manusia yang segambar dan serupa Allah, mempunyai pola kehidupan, mempunyai rupa seperti Allah. Dan Bapak Ibu serta saudara-saudara semua yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Hari-hari ini kita sama-sama bergumul, bahkan sama-sama membutuhkan Tuhan, sama-sama membutuhkan sesama, dan bahkan sahabat, teman, orang tua kita, suami atau istri kita sama-sama membutuhkan. Bahkan situasi hari-hari ini, kita semua ingin wabah ini kembali normal atau hilang, dan dunia ini bisa pulih kembali, dan kita bisa bersama-sama bersatu, berkumpul, berdoa dan memuji Tuhan di tempat ini. Tapi kenyataannya sampai sekarang wabah belum selesai. Apakah situasi hari-hari ini membuat kita semakin kurang percaya kepada Tuhan, atau semakin kita percaya kepada Tuhan bahwa ada Tuhan yang mengendalikan semua ini? 2000 tahun setelah Tuhan Yesus tersalib, kabar baik dinyatakan, anugerah diberitakan kepada setiap orang percaya dan tidak percaya, yang Kristen dan bukan Kristen. Semua orang menerima pesan yang sama, yaitu anugerah. Jadi kematian Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu adalah pesan atau kabar baik tentang semua orang-orang berdosa. Tapi hari ini kita sedikit membalik. Kalau 2000 tahun yang lalu kita mengenal anugerah sebagai kabar baik, sekarang kita mengenal anugerah sebagai teror yang akan meneror saudara dan saya sepanjang waktu. Jadi tema hari ini yang saya angkat adalah the terror of grace. Teror belas kasihan atau teror anugerah. Saudara pernah dilabel oleh orang lain? Misalnya contoh, dilabel pemabuk, perokok, pencuri, melakukan hal-hal yang tidak diizinkan di rumah ibadat. Apakah pernah ada orang lain yang melabel saudara seperti itu? Kalau ada, bisa angkat tangan, saya mau lihat. Atau dengan hal-hal negatif yang lain, orang lain berusaha melabel saudara-saudara bahwa saudara-saudara seperti itu. Dan kalau kita setuju hal itu, kemungkinan besar tidak ada kuasa manapun yang mampu menyelamatkan kita. Kenapa? Pada saat kita dilabel sebagai orang-orang berdosa,
Bukan kita semakin baik, tetapi kita semakin kacau, semakin negatif, dan semakin rusak. Kenapa? Karena label seseorang terhadap kita yang buruk akan membuat kita menjadi buruk, bukan menjadi tambah baik. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari tema yang saya angkat, The Terror of Grace. Kalau 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu sudah mendengar bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus adalah kabar baik, adalah anugerah bagi setiap orang yang berdosa dan tidak berdosa mungkin, yang Kristen dan bukan Kristen mungkin. Tetapi sekarang kita sedikit membalik. Anugerah adalah teror yang akan meneror saudara dan saya hari ini. Waktu SMA kelas 2, saya suka kumpul dengan teman-teman saya. Pada saat keluar sekolah kami suka nongkrong di kuburan. Karena di samping sekolah ada kuburan. Jadi setiap hari kami nongkrong di situ. Tujuannya apa? Kalau oto lewat atau mobil lewat, kami berhentiin, terus kami naik pulang ke rumah. Tapi guru kami melihat kami dan berpikir salah terhadap kami. Dan ini yang dia umumkan di ibadah cepel hari Senin pagi. Jangan ikut kakak tingkat kalian. Seperti saya, waktu itu dia bilang, mereka adalah orang-orang yang berteman dengan orang mati. Bayangkan, guru kami melabel saya dengan teman-teman saya, kami suka berteman dengan orang mati. Kenapa bisa seperti itu? Jadi padahal pada saat kami duduk di kuburan, kami punya tujuan. Pada saat mobil lewat kami tahan dan kami naik pulang ke rumah. Tetapi pada saat guru kami melihat itu, dia justru mengatakan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang berteman dengan orang-orang mati. Wow, kami semua pun malu pada saat itu. Tertunduk dan kemudian meratap apa yang kami lakukan selama bertahun-tahun di kuburan. Karena kami disebut orang-orang yang berteman dengan orang mati. Itu adalah label. Jadi sepanjang saya sekolah di SMA, itu adalah label saya. Label berteman dengan orang-orang mati. Saya tidak terima. Kenapa? Karena tidak seperti itu. Tetapi itu kenyataan yang Bapak sekolah kami lihat dan dia ceritakan kepada siswa-siswi lainnya. Jadi ternyata sesuatu yang baik bisa menjadi buruk, dan sesuatu yang buruk bisa menjadi baik. Anugerah adalah kabar baik yang menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus, sehingga semua orang berdosa kembali bersekutu menyatu dengan Dia di dalam kekekalan. Tetapi anugerah bisa menjadi teror yang jahat, yang akan meneror setiap saudara yang ada di tempat ini. Gereja Roma di barat, bukan gereja Roma Katolik. Kata Katolik itu punya makna, punya pengertian, punya arti tersendiri. Tapi gereja di Roma menyandang nama Katolik. Supaya apa? Supaya ajaran mereka dikenal sebagai ajaran yang lurus. Tetapi itu bukan gereja Katolik Roma. Itu gereja Roma yang ada di barat. Apa yang mereka ajarkan? Saat mereka menerima anugerah kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus, ini yang mereka lakukan. Mereka berusaha mengeluarkan surat. Surat apa? Indulgensi. Mereka akan meneror setiap orang-orang berdosa. Kalau saudara-saudara mau dipulihkan dari dosa saudara-saudara, saudara-saudara mau selamat, saudara-saudara harus bayar. Pada saat saudara-saudara membayar, saudara-saudara akan dibebaskan dari dosa saudara-saudara. Saudara-saudara akan dipulihkan dari dosa saudara-saudara. Jadi anugerah dijual oleh gereja Roma yang ada di barat. Apakah anugerah bisa diperjualbelikan? Apakah ada semua orang berdosa atau satu orang berdosa yang mampu menciptakan anugerah? Saya percaya
bahkan guru yang paling teragung pun di dunia tidak mampu menciptakan anugerah. Tetapi kenapa gereja barat yang ada di Roma berusaha memperjualbelikan anugerah keselamatan, sehingga banyak orang pada zaman itu ditindas. Kalau kamu tidak bayar, kamu tidak selamat. Kamu tidak bayar, kamu akan menerima kematian, dan kamu tidak akan diselamatkan. Anugerah menjadi kabar buruk, menjadi teror yang akan meneror setiap orang-orang yang percaya dan tidak percaya. Buktinya kita sudah lihat, kalau para rasul 12 pengikut Tuhan Yesus Kristus menyampaikan anugerah, dan anugerah itu adalah kabar baik, mereka mungkin tidak akan mati. Mereka akan mengakhiri kehidupannya dengan baik-baik saja. Mereka semua akan happy, senang berkumpul dengan orang-orang yang sudah diselamatkan. Benar, benar. Tetapi kenapa mereka mengalami penganiayaan, disalib, dipenggal, digoreng? Kenapa? Karena pada saat mereka memberitakan anugerah, menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus, justru bagi orang lain itu adalah teror yang meneror mereka untuk menjadi apa? Menjadi orang-orang yang menantang Allah. Jadi nama Yesus Kristus pada zaman itu adalah sekte, adalah ajaran sesat. Kenapa? Karena banyak orang Kristen atau banyak orang yang tidak percaya Tuhan tidak tahu tentang Yesus Kristus. Bahkan orang-orang Yahudi pun tidak semua yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus dikenal sebagai pembawa ajaran sesat, padahal dia adalah kabar baik, anugerah yang besar, yang melimpah untuk semua orang-orang berdosa. Tetapi anugerah justru menjadi teror buat mereka pada zaman itu. Kalau anugerah disampaikan dan tidak ada kematian Tuhan Yesus, saya percaya tidak ada kematian para rasul. Mungkin Bapak Ibu pernah mengenal satu tokoh teologi yang cukup terkenal. Dia adalah Calvin, John Calvin. Beberapa tulisannya sangat dikagumi oleh orang-orang Kristen pada zaman itu. Tetapi apa yang dia katakan? Dia berpendapat bahwa bumi ini datar, bukan bulat. Pada saat Galileo menemukan bahwa bumi ini bulat pada tahun 1500, John Calvin malah mengutuk, melabel, menjas Galileo adalah orang yang sesat. Dia adalah anak setan. Padahal kabar baiknya adalah bumi itu bulat. Bumi bukan datar. Dan kita bisa melihat pada zaman-zaman dahulu seperti Musa sampai Salomo. Bahkan Salomo adalah orang yang paling bijak pun berpikir bahwa bumi itu datar bukan bulat. Ternyata Salomo pun bisa salah menyampaikan tentang sesuatu yang Tuhan ciptakan. Pertanyaannya, Tuhan bisa pakai orang terbatas untuk menyampaikan pesannya atau tidak? Kalau Tuhan tidak bisa pakai, tidak ada tokoh-tokoh reformasi, tidak ada gembala-gembala. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti itu, dan termaksud saya, adalah orang-orang yang selalu salah dan tidak selalu benar untuk menyampaikan tentang firman Tuhan. Tetapi Tuhan bisa pakai enggak keterbatasan kita untuk menyampaikan firman Tuhan? Kita bisa salah atau tidak? Kita bisa salah. Kenapa? Karena kita adalah manusia berdosa yang bisa salah. Tuhan bisa salah enggak? Tidak. Tuhan tidak bisa salah karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak bisa salah. Tetapi pada saat Tuhan memakai orang berdosa untuk menyampaikan firman-Nya, dia bisa maklumi atau tidak? Bisa. Karena dia Tuhan.
Bayangkan kalau Tuhan menuntut 100% harus perfect, sempurna untuk menyampaikan firman-Nya secara detail, secara jelas. Kemungkinan besar tidak ada atau sangat kurang perbedaan di dunia ini. Di dalam dunia politik, Ahok dikecilkan dan dilabel sebagai seorang sesat. Dalam dunia politik pun label tetap ada. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar dari seorang teman baik Tuhan Yesus Kristus. Selama dia hidup, dia dilabel sebagai seorang pencuri, pengkhianat, bahkan menjual Tuhan Yesus dengan uang 30 uang perak pada zaman itu. Siapa dia? Yudas. Jadi kita akan belajar bersama-sama dari Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah contoh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi di satu titik Yudas sangat cinta uang dan cinta kedudukan. Yudas terkenal dengan nama pengkhianat, pencuri. Itu adalah nama yang dilabel oleh Yohanes, teman baik Yudas Iskariot. Jadi selama Yudas hidup, Yudas dilabel sebagai seorang pencuri, pengkhianat, dan bahkan menjual Tuhan Yesus. Yang melabel Yudas bukan orang-orang di luar lingkungan, tapi orang-orang yang ada di dalam lingkungan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berpikir pada saat Tuhan Yesus ditangkap, apakah para murid masih tetap berdiam diri menemani Tuhan Yesus Kristus? Tidak, mereka semua lari, bahkan ada yang lari telanjang. Kalau kita bertanya, siapa di antara mereka yang gak seperti Yudas mengkhianati Tuhan Yesus Kristus? Mereka sama semua pengkhianat, tetapi Tuhan Yesus pilih untuk menjadi alat memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Yudas Iskariot adalah tokoh yang sangat dibenci, yang sangat tidak disukai oleh semua orang. Bahkan nama Yudas sangat jelek buat semua orang percaya dan tidak percaya. Kalau yang muda-muda, pada saat saudara-saudara pacaran, pada saat saudara-saudara meninggalkan pacar saudara dan pacaran lagi dengan orang lain, apa yang pacar saudara katakan kepada saudara-saudara? Yudas lu. Pada saat istri atau suami berselingkuh, apa yang suami atau istri katakan? Pengkhianat, Yudas lu. Jadi nama Yudas terus dibawa-bawa sampai saat ini. Jadi label buat orang-orang yang suka melakukan kesalahan. Apakah Yudas seperti itu? Jadi kita akan belajar, kita akan menggali, kita akan mencari tahu apakah Yudas adalah jenis orang yang seperti itu. Kalau memang Yudas adalah pengkhianat, Yudas adalah pencuri, siapa yang memilih Yudas Iskariot? Saya bertanya, siapa yang memilih Yudas Iskariot untuk menjadi salah satu murid dari 12 pengikut Tuhan Yesus Kristus? Siapa yang memilih? Bukankah Tuhan Yesus berdoa semalaman dan memilih 12 murid termasuk Yudas Iskariot? Apakah Yesus tidak tahu kalau nantinya Yudas akan mengkhianati Yesus Kristus? Tahu, karena dia Tuhan, dia Allah. Pasti dia tahu kalau Yudas akan mengkhianati Yesus Kristus. Kenapa Yesus tahu nantinya kalau Yudas akan mengkhianati Yesus Kristus? Kenapa Yesus Kristus memilih Yudas untuk menjadi murid? Menjadi salah satu murid dari 12 pengikut Tuhan Yesus. Kenapa? Apakah ada yang salah dari doa Tuhan Yesus? Doa Tuhan Yesus apa?
doa Tuhan Yesus. Kita sama-sama melihat Yohanes 17 ayat 12. Bisa membantu untuk menayangkan. Kita akan sama-sama melihat. Ini doa Yesus. Selama aku bersama mereka. Bersama dengan siapa? Para 12 pengikut Tuhan Yesus Kristus. Aku memelihara mereka dalam namamu. Dalam nama siapa? Dalam nama Allah. 12 murid pengikut Tuhan Yesus dipelihara oleh Yesus Kristus di dalam nama Allah. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nama Allah sekarang menjadi nama siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus itu siapa? Allah. Firman Allah yang menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus memelihara 12 pengikut Tuhan Yesus dengan baik. Dan kalau boleh tidak ada cacat. Kemudian saya lanjutkan, aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Dan tidak ada seorang pun dari mereka tidak akan binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Kitab suci orang apa? Oke, itu PR. Saya tidak jawab. Mungkin Bapak Ibu akan berusaha mencari tahu dan kemudian Bapak Ibu menemukan anugerah itu seperti apa. Di dalam bahasa Inggris dikatakan apa? Yohanes 17 ayat 12. Saya tidak baca semuanya. Di dalam bahasa Inggris. Ini dia. Saya akan kutip sedikit. Dikatakan di sana, but the son of perdition. Yang ditentukan untuk binasa siapa? Anak kebinasaan. Anak kebinasaan itu siapa? Bukan termaksud salah satu pengikut Tuhan Yesus Kristus. Bukan Yudas yang Yesus maksud di dalam doa Tuhan Yesus bahwa Yudas akan binasa. Bukan. Tetapi kepada anak kebinasaan yang sudah ditentukan dari semula yang akan binasa. Yang tidak mendapatkan keselamatan. Siapa? Antikristus, setan, malaikat yang terbuang. Bukan Yudas Iskariot. Ada orang yang suka mengatakan, bahkan ada tokoh-tokoh penting sama seperti saya, suka mengatakan seperti ini. Kalau kamu seperti Yudas, kamu mati, kamu masuk neraka. Dari mana orang tahu? Dari mana orang itu tahu kalau Yudas itu masuk neraka? Apakah dia pernah ke surga atau pernah ke neraka melihat ada Yudas yang menari atau terbakar di sana? Tidak. Kenapa dia begitu berani mengatakan bahwa Yudas ada di neraka? Dia jenis orang yang seperti apa? Jenis orang yang seperti ini terlalu cepat mengambil sebuah keputusan ketika membaca teks Alkitab. Terlalu cepat, terlalu terburu-buru. Apakah Yudas adalah orang yang ditentukan dari semula untuk binasa? Kalau Yudas adalah orang yang ditentukan dari semula untuk binasa, Yesus tidak perlu berdoa. Yesus langsung tunjuk-tunjuk saja, hei kamu ikut saya, hei kamu ikut saya. Tetapi Tuhan mempersiapkan semuanya. Bahkan dia berdoa semalaman untuk memilih 12 pengikut Tuhan Yesus Kristus, termasuk Yudas Iskariot. Yudas Iskariot bukan orang yang dimaksud di dalam doa Tuhan Yesus. Sekali lagi saya katakan, Yudas Iskariot bukan orang yang dimaksud di dalam doa Tuhan Yesus Kristus. Lalu siapa? Setan, anak kebinasaan, malaikat yang terbuang. Itu adalah jenis yang sudah ditentukan dari semula untuk binasa. Yudas sampai saat ini dia adalah sosok orang yang dikenal sebagai pengkhianat, pencuri, dan bahkan dia adalah orang
yang masuk neraka, dilabel, diteror. Seperti itu. Dan kalau sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara tahu Yudas yang seperti apa sekarang, apakah saudara-saudara masih mau membawa nama Yudas untuk meneror sahabat, suami, istri, teman-teman saudara? Saya mau kasih tahu, Yudas adalah orang kedua yang berjasa di dunia ini selain Tuhan Yesus Kristus. Yudas mengerjakan pekerjaannya yang Tuhan sudah berikan dengan sebaik mungkin, sehingga anugerah Allah bisa semua orang terima. Anugerah Allah bisa semua orang dapatkan dari kematian Tuhan Yesus Kristus. Berbeda dengan Petrus. Tapi sebelum saya akan lebih lanjut, mari kita akan sama-sama melihat di dalam Yohanes 13 ayat 37, ayat 27. Apa yang dikatakan di sana? Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Apa? Pada saat perjamuan yang diadakan oleh Yesus Kristus, Yudas dirasuk oleh iblis. Kemudian lanjut, maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Pertanyaan saya, Yudas yang menjual Tuhan Yesus pada saat itu apa setan? Yang kedua, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada Yudas apa kepada setan? Yudas disuruh oleh Tuhan Yesus untuk berbuat segera menjual Tuhan Yesus, atau setan yang sedang disuruh oleh Tuhan Yesus Kristus? Saya akan baca sekali lagi. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Yesus sedang berkata kepada siapa? Kepada Yudas atau kepada setan yang merasuki Yudas? Ada yang bisa memberi jawab? Ayat ini sudah cukup jelas, tidak perlu ditaksonomi lagi, karena bahasa aslinya juga bicara begitu. Yesus sedang menyuruh setan untuk menjual dirinya sendiri. Dia tidak menyuruh Yudas. Kalau kita bandingkan Yudas dengan Petrus, siapa yang lebih baik? Kita akan lihat contoh lain, sedikit data tentang Petrus. Pada saat Tuhan Yesus mau diserahkan, apa yang Petrus kerjakan atau lakukan? Di dalam Matius 16 ayat 22 sampai 23, apa yang dikatakan di sana? Matius 16 ayat 22 sampai 23. Saya akan baca buat saudara-saudara semua. Kita coba membandingkan dengan Petrus. Katanya Petrus adalah batu karang yang teguh. Ini Matius 16 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23 berkata seperti ini. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis. Wow, coba kita pikirkan, Yesus mau disalib, Petrus mencoba menghalangi supaya Yesus tidak bisa disalib. Tetapi apa yang Yesus katakan kepada Petrus? Nyala iblis. Sedangkan kita bandingkan dengan Yudas, Yudas justru menjual Tuhan Yesus. Tetapi bukan Yudas yang menjual, ada pribadi lain yang merasuki Yudas
Dan pribadi itu yang menjual Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bandingkan dengan Yudas, siapa yang lebih baik? Petrus apa Yudas? Kalau saya mau bertanya kepada saudara-saudara, siapa yang lebih baik? Petrus apa Yudas? Yudas. Jawaban yang cukup menarik dan tegas. Kalau kita melihat, Yudas adalah orang yang cinta Tuhan, yang beriman kepada Tuhan. Tetapi pada satu titik, Yudas juga cinta uang dan cinta kedudukan. Yudas adalah contoh orang yang disampaikan Tuhan bahwa engkau tidak bisa menyembah Tuhan dan Mamon. Yudas adalah contohnya. Pada saat kita menyembah Tuhan dan Mamon, kita semua akan diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Mau memilih Tuhan apa uang? Pada saat kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan, kemungkinan besar kita akan memilih dengan fatal dan salah. Siapa sih di antara kita yang gak kayak Yudas? Kalau ada hari ini di mall Kerawang, ada yang buat acara, dan saudara-saudara datang dan akan mendapatkan uang 50 juta dan kuota internet 2 bulan, saudara-saudara lebih memilih pergi ke Kerawang, ke mall, atau tetap beribadah mendengarkan saya berbicara? Saudara-saudara meninggalkan ibadah ini untuk mendapatkan uang, atau meninggalkan uang untuk mendapatkan ibadah ini? Saya yakin pasti di antara kita ada yang pergi meninggalkan ibadah ini dan mendapatkan uang. Pertanyaannya, bukankah kita gak jauh amat, gak jauh berbeda dengan Yudas Iskariot? Jadi teror anugerah meneror Yudas sampai saat ini. Bahkan kita juga bergumul. Dan bahkan teror anugerah, kabar baik meneror kita dengan dosa-dosa yang kita sudah lakukan. Dengan bisnis kita, dengan istri kita, dengan suami kita, anak-anak kita. Justru kita sedang diteror. Akhir-akhir ini 33 tahun para riset membuktikan di dalam dunia psikologi bahwa ada anak-anak yang mulai ketakutan terhadap orang tua, terhadap seorang ayah yang begitu tegas, pemarah, dan tidak mencerminkan dan tidak merepresentasikan Tuhan. Jadi anak-anak mengenal bahwa Bapa itu baik, Papa itu baik, Papa itu penuh kasih sayang. Tiba-tiba dia kenal bahwa Papa itu jahat, Papa itu seseorang yang meneror saya, bahkan terus memukul saya, bahkan tidak punya waktu. Itu adalah teror buat anak-anak. Bahkan itu cukup mengganggu buat anak-anak, merusak pemikiran anak-anak. Waktu dengan anak-anak juga penting, dan waktu orang tua dengan anak-anak juga penting. Tetapi akhir-akhir ini kita sedang diteror. Bahkan corona pun meneror kita. Yang tidak mati secara COVID, di-COVID-kan. Yang mati tenggelam, di-COVID-kan. Teror. Dan kita sama-sama bergumul hari-hari ini. Apa yang membuat Yudas salah dan kemudian menggantung diri? Kita akan lihat di dalam Matius 27 ayat 3 sampai ayat 5. Matius 27 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima mengatakan seperti ini. Pada waktu Yudas
yang menyerahkan dia, siapa? Yesus Kristus. Melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, kok bisa Yesus diserahkan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi bisa menjatuhkan hukuman mati? Kok bisa? Orang-orang Yahudi tidak bisa mengeksekusi, membuat orang mati. Orang-orang Yahudi tidak bisa berbuat seperti itu. Data lain, kemungkinan besar Yudas mau melihat Yesus Kristus yang dia sembah sebagai Tuhan. Apakah pada saat saya serahkan dia akan menunjukkan betapa besar dan kuasa dia? Yudas juga tahu kalau orang Yahudi tidak mungkin membunuh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi orang Yahudi pada saat itu menyerahkan kepada pemerintahan Romawi pada saat itu. Pemerintahan Romawi adalah orang-orang yang suka membunuh orang lain kalau orang lain salah. Dan Yesus Kristus dilabel sebagai seorang yang salah. Dan apa yang Yudas lakukan? Apa yang Yudas rasakan? Menyesal ia. Perasaan yang amat mendalam, menyesal, meratap bahwa guru yang dia sembah selama 3 tahun setengah diserahkan, dibunuh di pemerintahan Romawi pada saat itu. Yudas tidak berpikir kalau Yesus akan mati disalib di tangan pemerintahan Romawi. Yudas tidak pernah berpikir sampai di situ. Lalu apa yang Yudas lakukan? Ini yang Yudas lakukan. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Yudas menyesal dan mempunyai tindakan untuk mengembalikan uang 30 perak kepada imam-imam pada saat itu. Dengan tujuan apa? Supaya dia dipulihkan, dibebaskan. Tapi ternyata justru imam-imam menjauhkan dia, melabel dia, dan tidak menerima uang itu lagi. Dan bayangkan, waktu Yudas menyesal, dia berjalan dari tempat dia ke rumah ibadat para imam-imam. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Yudas untuk mendorong dia, memberi semangat kepada dia supaya dia bangkit lagi. Tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang mendorong dia, memberi semangat kepada dia untuk dia bangkit lagi. Di mana 11 pengikut Tuhan Yesus Kristus yang lain? Kabur, lari, ketakutan, sama-sama pengkhianat. Bukan cuma Yudas. Bahkan Petrus pun menyangkal Tuhan Yesus sebanyak berapa kali? 3 kali. Tapi apa yang diceritakan tentang Petrus di dalam Alkitab? Batu karang yang teguh. Buktinya menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Rabi itu aku tidak kenal. Guru itu aku tidak kenal. Tapi Yudas pada saat yang sama, dia mengakui kesalahannya. Dia meratap kesalahannya. Dan pada satu titik, dia sampai pada satu penafsiran di mana dia harus memutuskan. Dia harus menafsir hidupnya. Dia berpikir bahwa dia sudah melakukan dosa yang sangat besar yang tidak mungkin diampuni oleh Tuhan karena dia sudah menjual Tuhan Yesus. Yudas merasa bersalah dan pada detik yang sama, karena di dalam bahasa asli dikatakan present aorist, sudah terjadi di waktu lampau, dan pada menit yang sama Yudas mengaku bahwa dirinya salah, tetapi Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Siapa yang lebih baik antara Yudas dan Petrus? Bukankah Yudas? Tetapi pada saat Yudas mengerti, Yudas memahami, Yudas bertobat, tidak ada satu orang pun yang datang
menahan dia, mencari dia. Tidak ada. Wow, ngeri sekali. Padahal dia mau bertobat, mau kembali kepada Tuhan, tetapi dia ditolak. Dan bayangkan, kalau pada saat Yudas mau menggantung diri, tiba-tiba ada seseorang yang memegang kakinya dan menceritakan bahwa Tuhan mencintai dan sangat peduli kepadamu Yudas. Kemungkinan besar Yudas tidak akan gantung diri dan pergi bersama-sama dengan para murid lainnya untuk menceritakan tentang anugerah yang besar kepada tiap-tiap orang yang percaya dan tidak percaya. Saya percaya itu akan pasti terjadi. Tetapi Yudas tidak pernah diberitakan tentang anugerah pada saat dia mau gantung diri. Dan Yudas mengakhiri hidupnya. Jadi interpretasi penafsiran Yudas tentang hidupnya, tentang apa yang dia lakukan, itu salah. Dan dia mengakhiri kehidupannya. Dan kemudian dicatat dalam Alkitab. Dan banyak orang melabel Yudas sebagai pengkhianat. Padahal Yudas adalah orang yang berjasa selain Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah orang yang menjalankan anugerah itu supaya tersampaikan kepada kita semua. Karena Yudas, Yesus Kristus mati. Dan karena Yesus Kristus mati, anugerah itu diberikan buat semua orang percaya dan tidak percaya. Mari kita sama-sama berterima kasih kepada Yudas. Saya mau mengajak kita semua. Mungkin selama ini kita sudah melabel Yudas sebagai pengkhianat. Memang dia pengkhianat. Sebagai pencuri, memang dia sebagai pencuri. Tetapi siapa yang memilih Yudas Iskariot? Hari ini kita akan sama-sama berterima kasih. Karena Yudas adalah orang kedua yang membuat anugerah itu berhasil disampaikan kepada kita. Berbeda dengan Petrus. Petrus menghalangi anugerah Allah supaya tidak bisa tersampaikan kepada kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, ya Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Hari ini kami belajar dari seorang tokoh yang bernama Yudas Iskariot. Yudas yang kami kenal adalah sosok seorang pengkhianat, pencuri. Tetapi dia mengajarkan sebuah pelajaran yang positif, bahwa kami butuh Tuhan, mencari Tuhan. Dan pada saat kita tidak mencari Tuhan, kita tidak butuh Tuhan, anugerah akan meneror kita. Terima kasih Tuhan, kami yang datang pada pagi hari ini bergumul dan mempunyai beban, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memberi pengampunan kepada kami dan menjawab setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.